wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A1. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video hasil praktikum biokimia mengenai aktivitas enzim. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aidira Trisha Aljuni Sunandar dengan NIM I1021211040. Perkenalkan, namaku Cici Aulia dengan NIM I1021211022. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Awaliyah dengan NIM I1021211025. Perkenalkan, nama aku Rizky Rasika dengan NIM I1021211028. Perkenalkan, nama saya Nasya Padihaya dengan NIM I1021211031. Halo, perkenalkan, nama saya Alfrio Predatama dengan NIM I1021211037. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuda Kusmaning Tias dengan NIM I1021211046. Alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini yaitu untuk alat ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi, lalu ada pipet tetes, batang pengaduk, dan kertas lakmus. Serta bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada pisang, larutan hidrogen peroksida 3%, larutan HCl 1 molar, NaOH 1 molar, dan es batu. Enzim merupakan katalis biologis yang berperan dalam mempercepat suatu reaksi kimia. Enzim bekerja spesifik sesuai substratnya masing-masing. Nah, adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi aktivitas enzim ini, yaitu yang pertama ada suhu. Suhu sangat mempengaruhi aktivitas enzim karena enzim adalah reaksi asam amino yang sistem kerjanya berkaitan erat dengan suhu lingkungan. Kenaikan suhu akan mempercepat reaksi, tetapi apabila kenaikan suhu tersebut melewati suhu optimum, maka akan menyebabkan enzim terdenaturasi. Faktor yang kedua yaitu pH. Aktivitas enzim akan dipengaruhi oleh pH karena pH akan berkaitan dengan keberadaan ion hidrogen. pH yang terlalu asam atau basa akan menyebabkan enzim terdenaturasi sehingga enzim tersebut tidak aktif. 3. Konsentrasi substrat.
Pada konsentrasi substrat rendah, sisi aktif enzim hanya akan menampung substrat yang sedikit. Sedangkan jika konsentrasi substrat diperbesar, maka akan semakin banyak substrat yang akan bergabung dengan enzim pada sisi aktif tersebut, sehingga kecepatan reaksi juga akan semakin besar. Yang keempat, senyawa inhibitor dan aktivator. Aktivator adalah senyawa atau ion yang dapat menaikkan kecepatan reaksi enzimatis, mencegah adanya inhibitor. Inhibitor merupakan senyawa atau ion yang dapat menghambat aktivitas enzim. Beberapa enzim memerlukan aktivator dalam reaksi katalisnya. Sebagian besar enzim memiliki suhu optimum yang sama dengan suhu normal sel organisme. Suhu sangat memengaruhi aktivitas enzim karena enzim adalah rangkaian asam amino yang sistem kerjanya berkaitan erat dengan suhu lingkungan. Pada suhu rendah, reaksi enzimatis berlangsung lambat. Kenaikan suhu akan mempercepat reaksi sehingga suhu optimum tercapai dan reaksi enzimatis mencapai maksimum. Kenaikan suhu melewati suhu optimum akan menyebabkan enzim terdenaturasi dan menurunkan kecepatan reaksi enzimatis. Pada praktikum yang kami lakukan, penambahan air dengan suhu kamar sekitar 20-25 derajat Celcius, reaksi menghasilkan banyak gelembung-gelembung atau busa. Kenaikan suhu hingga suhu optimum menyebabkan aktivitas enzim meningkat. Karena suhu yang semakin tinggi dalam suhu optimum akan meningkatkan energi kinetik yang mempercepat gerak vibrasi, translasi dan rotasi enzim serta substrat, sehingga menambah intensitas tumbukan antara substrat dan enzim. Penambahan air panas dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius menghasilkan gelembung yang sedikit pada reaksi. Hal ini disebabkan karena perubahan temperatur pada lingkungan sekitar enzim akan menyebabkan terputusnya ikatan hidrogen, ikatan ion, dan interaksi hidrofobik. Pengaruh dari putusnya ikatan atau interaksi ini membuat struktur tersier enzim berubah. Struktur tersier yang berubah akan menyebabkan struktur lipatan enzim membuka pada bagian permukaan. Penambahan air panas atau air sekitar 100 derajat Celcius pada reaksi menghasilkan sedikit gelembung. Hal ini dikarenakan perubahan temperatur lingkungan di sekitar enzim, terutama peningkatan, akan menyebabkan ikatan hidrogen, ikatan ion, dan interaksi hidrofobik terputus. Terputusnya ikatan atau interaksi ini akan menyebabkan perubahan struktur tersier pada enzim. Lalu perubahan struktur tersier enzim akan menyebabkan membukanya struktur lipatan enzim pada bagian permukaan, yang menyebabkan sisi aktif enzim juga berubah. Lalu hal ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan aktivitas enzim. Lalu pada penambahan air dingin atau air sekitar 0 derajat Celcius akan menghasilkan gelembung yang sedikit pada reaksi. Hal ini disebabkan karena suhu yang rendah menurunkan aktivitas enzim. Hal ini dikarenakan pada suhu yang rendah, tumbukan antar partikel juga rendah. Langkah selanjutnya yaitu penambahan H2O2. Penambahan H2O2 atau larutan hidrogen peroksida pada percobaan ini bertujuan agar H2O2, larutan hidrogen peroksida ini, menjadi substrat yang akan dirombak oleh enzim amilase. pH. Aktivitas enzim juga akan dipengaruhi oleh pH. pH akan berikatan dengan keberadaan ion hidrogen. Oleh karena itu, konsentrasi ion hidrogen sangat mempengaruhi dari aktivitas sebuah enzim. Ini semua dikarenakan enzim dapat aktif apabila asam amino yang merupakan sisi aktif enzim berada dalam keadaan ionisasi yang tepat. pH yang terlalu asam atau pH yang terlalu basah akan menyebabkan enzim terdenaturasi, sehingga enzim tidak lagi aktif. Sebagian besar enzim dapat bekerja paling efektif pada kisaran pH lingkungan yang agak sempit. Di luar pH optimum tersebut, yang dikarenakan oleh penurunan atau kenaikan pH, akan menyebabkan penurunan aktivitas enzim dengan cepat. Pada praktikum ini, dilakukan penentuan pengaruh pH pada aktivitas enzim. Pada pH asam menggunakan larutan HCl atau asam klorida, pH basah menggunakan NaOH, sedangkan pH
pH netral menggunakan air pada suhu kamar. Penambahan asam klorida dengan pH asam menghasilkan sedikit gelembung. Begitu juga pada penambahan NaOH. pH terlalu asam atau terlalu basah akan menyebabkan enzim terdenaturasi, sehingga enzim tidak lagi aktif. Hal ini dapat disaksikan atau dilihat dari sedikitnya gelembung yang dihasilkan. Konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat dapat mempengaruhi kerja enzim. Konsentrasi berbanding lurus terhadap kerja enzim. Dengan kata lain, tingginya konsentrasi substrat akan meningkatkan pula aktivitas enzim. Pada konsentrasi substrat rendah, sisi aktif enzim hanya akan menampung substrat yang sedikit. Sedangkan jika konsentrasi substrat diperbesar, maka akan semakin banyak substrat yang akan bergabung dengan enzim pada sisi aktif tersebut, sehingga kecepatan reaksi juga akan semakin besar. Pada praktikum kali ini, menggunakan substrat H2O2, terdapat 3 perlakuan dengan penambahan 1 mili atau 20 tetes H2O2, menghasilkan banyak gelembung, sedangkan 0,5 mili atau 10 tetes H2O2 menghasilkan sedikit gelembung, dan 5 tetes H2O2 menghasilkan sangat sedikit gelembung.